Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya bersyukur saat ini boleh kembali menyapa saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saya percaya hari ini kita senantiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya setiap kesempatan yang Tuhan beri adalah anugerah yang Tuhan sediakan, agar kami terus mengalami pertumbuhan iman di dalam Engkau. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 31 ayat 10. Tertulis demikian, Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Ada seorang pemuda yang sedang berjalan-jalan di hutan yang ada di belakang rumahnya. Secara tidak sengaja pemuda ini menemukan seekor burung berkepala merah yang cantik tergeletak di tanah. Burung ini rupanya diserang oleh hewan pemangsa sehingga sayapnya patah. Dan pemuda itu meletakkan burung itu di tangannya. Mungkin karena takut akan mengalami siksaan yang lebih buruk daripada yang telah dideritanya, burung itu memberontak dengan galak, bercuit-cuit menentang, dan mematuki tangan pemuda itu hingga berdarah. Akan tetapi pemuda itu bisa melihat ketakutan di balik kemarahan burung itu. Pemuda itu merasakan detak jantung burung yang dipegangnya berdetak sangat cepat, sehingga pemuda itu menggenggamnya erat-erat sampai ia tenang, lalu memasukkannya ke balik kemejanya. Kemudian pemuda ini memberikan burung yang dia temukan kepada seorang ibu penyayang binatang, yaitu tetangganya yang terkenal selalu merawat hewan-hewan dan juga burung yang terluka hingga sembuh. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Saudara, sebagian orang mungkin menghadapi keadaan seperti burung yang terluka tadi. Mereka menyerang dengan penuh kemarahan kepada orang-orang yang justru mencoba menolongnya. Namun Allah mengetahui ketakutan dan luka di balik kemarahannya itu. Kita dapat berkata seperti yang dikatakan oleh Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Tuhan dapat memakai apa saja di dalam kehidupan kita untuk membentuk dan mendewasakan kita, termasuk memakai orang-orang di sekitar kita untuk menyempurnakan kehidupan kita agar sesuai dengan kehendak-Nya. Firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Seperti yang dialami oleh Yusuf yang dilukai dan disakiti oleh saudara-saudaranya, tetapi ia tidak membiarkan rasa dendam dan sakit hati itu bersarang di hatinya. Yusuf tetap dapat melihat kebaikan di balik penderitaan yang sedang dia alami. Karena itu Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, sakit hati bisa dialami oleh siapa saja, sekalipun kita sudah berusaha hidup baik dan benar, melakukan hal-hal yang positif bagi orang lain, dan bahkan selalu berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi tetap saja ada kemungkinan ada orang yang melakukan sesuatu yang menyakiti hati kita.
Daud adalah salah satu orang yang disebut oleh Tuhan sebagai orang yang benar, dipuji sebagai orang yang berkenan di mata Tuhan. Tetapi ia juga berulang kali mengalami sakit hati. Daud hendak dicelakai oleh Saul, bahkan dia dikhianati anak kandungnya yaitu Absalom, dan juga masih banyak kejadian-kejadian yang lainnya. Merasa sakit dan kecewa itu adalah keadaan yang normal dan bukan merupakan dosa. Tetapi hal itu dapat membawa kita jatuh ke dalam dosa saat kita membiarkan dan memelihara rasa sakit hati, sehingga dapat menjadi dendam, kepahitan, dan bahkan kebencian. Sakit hati itu bagaikan sampah yang ada di dalam hati kita, mencemari dan membusukkan hati dan kehidupan kita jika kita terus memeliharanya dan tidak mau membuangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara terbaik memulihkan sakit hati ialah dengan mengingat kebaikan dan pengampunan Tuhan bagi kehidupan kita. Walaupun kita terus menyakiti hati Allah dengan kehidupan berdosa kita, Tuhan mau mengampuni hidup kita. Mari menyadari bahwa Tuhan sudah mengorbankan segenap hidupnya, bahkan nyawanya, untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita bisa kembali memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Demikianlah juga yang harus kita lakukan, yaitu membuka hati untuk dapat mengampuni seperti Tuhan yang sudah mengampuni kita. Karena itu kita percaya bahwa ketika kita mengampuni, maka akan mendatangkan kelegaan dan damai di dalam hati, serta menyegarkan jiwa kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kebenaran firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya ya Tuhan, hidup kami adalah hidup untuk melakukan kehendak Tuhan dan memberi buah yang nyata di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan dan pergumulan kami masing-masing dimanapun kami berada saat ini. Di dalam kuasa nama Yesus, biarlah kami yang sakit akan mengalami pemulihan daripada Engkau ya Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, dan kami yang mengalami kesusahan dihiburkan di dalam sukacita Roh Kudus. Kuatkan dan teguhkan kami menjalani masa yang penuh dengan tantangan dan kesukaran karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan memelihara, mencukupkan dan memberikan apa yang kami butuhkan sesuai dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa bagi kami. Bahkan atas setiap pergumulan dan persoalan yang kami alami, kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada solusi dan jalan keluar yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dan karya kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.